Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdillah Octavius Sintesya, saya dari kelas akuntansi semester 6. Di sini saya akan mempresentasikan tentang persekutuan, likuidasi, konsinyasi, penggabungan usaha, joint venture, dan konsolidasi. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan tentang persekutuan. Arti dari persekutuan yaitu suatu gabungan atau asosiasi dari dua individu atau lebih untuk memiliki dan menyelenggarakan suatu usaha bersama dengan tujuan untuk memperoleh laba. Persekutuan ada dua macam. Yang pertama persero dan yang kedua adalah firma. Karakteristik dari persekutuan yaitu yang pertama, didirikan lebih dari satu individu. Yang kedua, jangka waktunya itu terbatas. Dan yang ketiga, tanggung jawab pemilik tidak terbatas. Yang keempat, terdapat pembagian keuntungan dari masing-masing anggota. Dan yang kelima, setiap anggota memiliki hak atas persekutuan. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang likuidasi. Arti dari likuidasi sendiri yaitu pembubaran perusahaan oleh likuidator dan sekaligus pemberesan dengan cara melakukan penjualan harta perusahaan, penagihan piutang, pelunasan hutang, dan penyelesaian sisa harta atau utang di antara para pemilik. Untuk proses likuidasi sendiri ada 3, yaitu yang pertama pencairan sebagian atau seluruh aktiva menjadi uang kas, yang kedua penyelesaian dengan kreditor, dan yang ketiga pembagian sisa aktiva kepada kelompok kepemilikan. Kemudian untuk prosedur likuidasi. Dalam likuidasi, jika perkiraan modal sekutu melaporkan debit dan sekutu yang bersangkutan mempunyai saldo pinjaman, maka undang-undang mengizinkan untuk melakukan hak mengimbangi, yaitu mengimbangi sebagian atau seluruh pinjaman terhadap kekurangan modal. Dan apabila uang kas tersedia untuk dibagikan, maka uang kas ini digunakan lebih dulu untuk membayar kreditor luar. Kemudian dapat digunakan dalam penyelesaian pinjaman dan saldo modal sekutu. Buku-buku harus disesuaikan dan ditutup. Dan juga laba atau rugi untuk periode itu harus dipindahkan ke perkiraan modal masing-masing sekutu. Lalu, bila aktiva dicairkan menjadi uang kas, maka selisih antara nilai buku dan jumlah yang terrealisasi akan menyatakan laba atau rugi yang diperuntukkan atau dibebankan kepada para sekutu dalam rasio laba atau rugi. Laba atau rugi seperti itu dipindahkan ke perkiraan modal. Kemudian saldo modal akan menjadi dasar penyelesaian. Kemudian saya akan menjelaskan tentang konsinyasi. Konsinyasi adalah suatu perjanjian di mana salah satu pihak yang memiliki barang menyerahkan sejumlah barang tertentu untuk dijualkan dengan memberikan kontribusi tertentu. Pihak-pihak yang terkait dengan konsinyasi yaitu yang pertama pemilik atau yang disebut dengan konsignor, yaitu orang yang menyerahkan barang. Dan yang kedua adalah penerima barang atau yang disebut dengan konsigne, yaitu pihak yang menerima barang. Keuntungan konsinyasi yaitu yang pertama bagi konsignor atau pemilik barang, yaitu daerah pemasaran lebih luas. Kemudian harga jual eceran dapat dikendalikan, lalu memiliki penjual khusus. Dan keuntungan bagi konsigne atau penerima barang yaitu yang pertama terhindar dari risiko, dan yang kedua tidak memerlukan modal yang besar. Kemudian penggabungan usaha. Penggabungan usaha adalah penyatuan dua atau lebih perusahaan yang terpisah menjadi suatu entitas ekonomi. Karena satu perusahaan menyatu dengan perusahaan lain atau memperoleh kendali atas aktiva dan operasi perusahaan lain. Latar belakang terjadinya penggabungan usaha yaitu yang pertama investasi yang menguntungkan, yang kedua mendapatkan kendali atas perusahaan lain, yang ketiga memasuki pasar baru melalui perusahaan yang sudah menguasai pasar, yang keempat memastikan pasokan bahan baku lain, yang kelima memastikan output produksi bagi pelanggan, yang keenam diversifikasi usaha, yang ketujuh ukuran perusahaan, yang kedelapan mendapatkan teknologi baru, yang kesembilan mengurangi tingkat persaingan, dan yang kesepuluh mengurangi risiko. Joint venture. Pengertian dari joint venture yaitu suatu entitas yang dibentuk oleh dua pihak atau lebih untuk menyelenggarakan aktivitas ekonomi untuk mendapatkan keuntungan. Setiap pihak tersebut sepakat untuk menyetorkan modal dan menanggung risiko dan berbagi keuntungan.
Terdapat dua metode akuntansi untuk joint venture. Yang pertama, metode akuntansi terpisah, dan yang kedua, metode akuntansi tidak terpisah. Jenis-jenis kontrak joint venture ada dua. Yang pertama, joint venture domestik, yaitu kontrak kerjasama yang dilakukan di dalam daerah domestik, yaitu kerjasama yang dilakukan di antara perusahaan dalam negeri. Dan yang kedua, joint venture internasional, yaitu kerjasama yang dilakukan apabila salah satunya adalah perusahaan internasional. Karakteristik joint venture yaitu ada 3. Yang pertama, memiliki waktu yang terbatas. Yang kedua, masing-masing pihak dapat menyerahkan kontribusi uang atau barang. Dan yang ketiga, keuntungan atau kerugian dialami dan dibagi sama rata terhadap pihak yang terkait. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang konsolidasi. Konsolidasi adalah penggabungan dua usaha atau lebih dengan cara mendirikan usaha baru dan membubarkan usaha lama tanpa melikuidasinya terlebih dahulu. Ada beberapa tujuan dari konsolidasi, yaitu yang pertama, memperbesar perusahaan, yang kedua, meningkatkan efisiensi perusahaan, yang ketiga, mengurangi tingkat risiko persaingan, yang keempat, meningkatkan konsentrasi pasar, yang kelima, mengembangkan inovasi-inovasi baru, yang keenam, meningkatkan daya saing perusahaan. Yang ketujuh, memaksimalkan sumber daya. Yang kedelapan, menjamin pasokan bahan baku. Dan yang kesembilan adalah diversifikasi produk atau jasa. Adapun kelebihan dan kekurangan dari konsolidasi, yaitu untuk kelebihan ada 2. Yang pertama, semua perusahaan yang melakukan konsolidasi bisa memiliki kemampuan bersaing yang lebih besar dengan perusahaan lainnya, karena proses konsolidasi dilakukan oleh 2 perusahaan atau lebih. Yang kedua, dengan adanya proses konsolidasi akan membuat perusahaan yang sedang mengalami kesulitan modal tidak harus dilikuidasi walaupun dengan perusahaan baru. Dan untuk kekurangan konsolidasi sendiri ada 2, yaitu yang pertama, semua perusahaan yang melakukan konsolidasi tidak memiliki status hukum karena telah menjadi satu dengan status hukum baru. Dan yang kedua, membutuhkan waktu yang cukup lama untuk memperkenalkan perusahaan baru. Demikian presentasi dan penjelasan yang sudah saya berikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.